Saudara, sebentar kita nanti akan orkestra, kita akan sidang ilahi. Apa yang kita angkat akan ada 3 titik berkat. Yang pertama, salah satu dari titik darah adalah memar Kristus. Memar Kristus dicatat di Alkitab adalah, saudara, memar itu muncul gini, darah Yesus menembus 2 sisi. Darah yang ditumpahkan akan menebus semua keluar, termasuk darah yang tadi netes di tanah, di bumi yang dikutuk. Tapi ada darah yang Tuhan tahu, dia butuh masukkan ke dalam, mengejar semua yang tidak kelihatan. Mengejar semua yang tidak kelihatan, mengejar semua yang kita sendiri gak ngerasa. Ada orang gak pernah ngerasa jelek, ada orang gak pernah ngerasa salah, ada orang yang selalu gak pernah ngerasa ABCD, semuanya gak pernah ngerasa. Ngerasa bagus juga enggak, selalu ngerasanya jelek terus, ngerasa bagus juga, ngerasa kurang terus, ngerasa gak sempurna atau apapun itu. Nah, darah yang ini, Tuhan itu sangat tahu bahwa iblis akan terus menuntut manusia lapis demi lapis. Makanya Tuhan buat 7 titik pencurahan darah. Karena Tuhan tahu ada yang dari tanganmu yang kita kerjakan yang sering karena cacat atau tangan kita gak bisa pegang dengan benar, hilang terus, lepas terus, mereset terus. Dan kalau kaki kita gak ditebus, entah kaki kita kepleset terus, kesandung terus, kena jebakan terus, jatuh terus. Tuhan tahu itu meletihkan hatimu, saudara. Dan kali ini tentang memar Kristus, ada yang Tuhan mau bereskan dan Tuhan mau kejar. Salah satunya waktu memar itu muncul dari cambuk. Saudara tahu cambuk itu ada dibuat 3 jalur. Menurut sejarah cambuk yang buat nyambuk Kristus itu dibuat 3 jalur. Ada yang dari tulang, memang itu mukul sakit, saudara. Ada yang memang seperti cakar ya, waktu kena daging masuk, nancap, ditarik itu jebol dagingnya sampai jadi bilur-bilur Kristus. Tapi ada yang dari lempengan tembaga yang memang itu akan menyakitkan, meremukkan yang di dalam. Dan titik remuk Kristus memar itu yang kedua adalah waktu Tuhan harus ngangkut sebuah kayu salib jalan sekian, mungkin 1 kilo, 2 kilo, saya gak tahu jaraknya berapa jauh. Tapi dengan dalam udah hancur, hati udah hancur lebih dulu di Getsemani. Tuhan membiarkan karena Tuhan sengaja, dia mau kejar yang di dalam. Mari buka di Yesaya 53. Tuhan mencintai saudara dan saya. Yesaya 53 ayat 5. Saya tahu PPT akan nolong, saya berjanji ini terakhir kali, next saya akan pakai PPT. Saya sudah berdamai, saudara. Menebus yang di dalam dia kelihatan. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada kata remuk, ada kata memar yang diakibatkan oleh kejahatan, atau di bahasa Inggrisnya iniquity, kecenderungan. Nanti saudara dan saya akan berdoa. Salah satunya adalah kita akan nanti di video akan ada pemimpin dunia, pemimpin bangsa kita, pemimpin dunia, raja-raja ekonomi, orang-orang yang dia tunjukkan jari itu akan mengubahkan sesuatu. Dia akan belokkan harga, dia akan mainkan minyak, dia akan mainkan harga ABCD, teknologi, kesehatan. Kita akan minta salah satunya iniquity atau yang Tuhan mau kejar. Dari memarnya itu ada yang namanya parasit. Saya nggak tahu saudara nonton film Venom. Beberapa saudara mungkin nontonnya Batra Media Network, terima kasih. Nonton channelnya Tabernakel Indonesia, terima kasih. Tapi ada film dunia judulnya Venom, musuhnya Spider-Man. Itu satu kelompok hitam kecil yang tahu-tahu merasuk ke hidupnya, sehingga ada suara yang ikut bicara di dalamnya. Yang satu waktu tertentu Venom ini, parasit ini akan muncul dari inang yang dia tinggali, dari tubuh manusia yang dia tinggali. Tahu-tahu dia akan muncul dan dalam tanda kutip akan menjadi ilahi.
Tapi ada parasit yang tanpa sadar di hari-hari penentuan itu menjegal atau mensabotase hidup saya, hidup saudara atau bangsa kita. Parasit ini yang ada di pintu keputusan, yang kadangkala karena saudara dan saya nggak seneng, nggak suka atau tersinggung, parasit ini akan muncul dan menguasai hidup seseorang sehingga seseorang melakukan kebodohan dan kenistaan. Bayangkan parasit ini ada di semua pemimpin dunia yang tahu-tahu naikkan harga perang tarif 32, tahu-tahu 35, tahu-tahu 54, tahu-tahu 100 berapa. Kesel lagi 250 berapa terakhir? 245. Saudara, itu parasit di dalam yang tahu-tahu membelokkan seseorang. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Dan Tuhan juga tahu parasit apa yang di dalam saudara dan saya, yang tersembunyi, yang selama ini saudara dan saya nggak tahu. Dan memar ini mengejar sampai ke dalam DNA. Seperti Alkitab berkata, seperti pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh. Mana yang kotor, yang sudah korup atau menyeleweng dipotong, yang ilahi dipisahkan. Nanti kita akan berdoa itu untuk hidup saudara dan saya lebih dulu, pemimpin bangsa kita dan seluruh pemimpin dunia. Nanti videonya akan ada di atas, sementara kita akan datang di hadapan Tuhan. Kedua, berkat yang kedua adalah perkataan Tuhan di atas salib. Hari itu Tuhan bicara tentang Firdaus. Buat banyak orang Firdaus sederhana. Oh, kita ini orang-orang yang akan nanti masuk surga, masuk ruang kudus, maha kudus di level tertentu. Amin. Tapi tahukah saudara bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting dan sangat berharga buat Tuhan. Firdaus itu adalah sebuah standar, seperti yang Tuhan buat di Taman Eden. Standarnya adalah face to face, standarnya adalah kudus, standarnya adalah intim, standarnya adalah kemuliaan, kelimpahan, kemenangan, sukacita, kebahagiaan, apapun bentuknya, kepenuhan Allah. Itu standarnya, dan itu standar Firdaus yang saudara dan saya berdoa 8 miliar jiwa diselamatkan itu minimal masuk Firdaus. Indonesia masuk Firdaus. Jalan-jalan tiap hari ada Allah Bapa yang jalan-jalan di semua jalanan di bangsa kita, dengan ketemu muka dengan bangsa kita. Sementara iya dan amin, kita ada di dalam di tabernakel tempat kudus. Tapi itu standar kekudusan, standar kemuliaan, standar kelimpahan, standar kemerdekaan. Ada orang-orang yang merdeka bicara face to face dengan Tuhan. Saya cepat aja, Wahyu 2 ayat 7. Firdaus adalah sebuah standar terluar atau standar minimal yang sangat tinggi. Jadi manusia 8 miliar jiwa harus masuk kepada Firdaus. Wahyu 2 ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan apa? Roh kepada jemaat. Kalau saudara dan saya mendengarkan orang lain atau orang di atas kita aja susah, gimana mendengarkan roh? Ayo. Iya, lapar gak saudara? Enggak ya, saudara dipegang. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Tuhan. Next, 2 Korintus 12 ayat 4. Saya pengen saudara nangkep yang ayat ini, saudara, supaya saudara dan saya mengerti bahwa Firdaus itu standar sederhana tapi tinggi, saudara. Tapi Tuhan pengen seluruh manusia masuk sana. 2 Korintus 12 ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Firdaus itu setinggi itu. Di terjemahan yang lain, Firdaus itu everlasting kingdom, sebuah kerajaan yang kekal.
Tapi di sana itu tempat yang tidak sembarangan, ada kata-kata, kalimat yang tidak terkatakan, yang saudara dan saya di bumi gak bisa dengar. Di hidup saudara dan saya hari ini gak bisa dengar. Makanya saudara dan saya perlu stepping up, next level, masuk supaya bisa mendengarkan perkataan yang tak terkatakan, atau perkataan yang tidak boleh diucapkan manusia. Sebuah rahasia dari tempat kudus. Saudara tahu kisahnya penjahat di kiri dan kanan Yesus. Caranya gimana sih biar kita minimal masuk Firdaus, atau bangsa kita atau 8 miliar jiwa masuk Firdaus? Saudara, tidak bisa dipungkiri penjahat yang sebelah kiri dan kanan ini pribadi yang aneh. Yang satu nyinyir dan nyindir sampai akhir. Kenapa kau gak tolong dirimu sendiri? Lah ada ngomong banyak lah. Tapi saya pengen tunjukkan saudara satu hasil riset dari para ilmuwan berdasarkan latar belakang kitab-kitab yang ada. Saudara, penjahat menurut cerita tradisi orang Yahudi, penjahat sebelah kiri itu namanya Gestas, dari bahasa Yunani yang artinya mengeluh, merintih, mengeluh, merintih. Dan ini orang yang tidak selamat. Yang sebelah kanan namanya Dismas, dari bahasa Yunani yang artinya matahari yang terbenam atau kematian. Justru yang di sebelah kanan waktu merendah dan tahu diri, dia malah selamat. Matahari terbenam malah selamat. Yang merintih dan mengeluh malah tidak selamat. Itu pengetahuan. Next. Ketiga, terakhir, perkataan Tuhan setelah bangkit kepada Simon Petrus, Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Saudara, ini penting, saudara. Aku berkata kepadamu, Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau semaumu. Kita ambil keputusan semau kita menurut perasaan, keadaan, dan kondisi kita. Dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Tolong jangan asumsi dulu ya saudara. Karena Tuhan berkata seperti ini. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, berkat yang ketiga ini dia bicara tentang yuk kamu kasih E. Boleh musik siapa aja semua. Ini bicara tentang menerima jubah kehambaan dan jadi tawanan roh. Saudara, buat banyak orang tawanan roh menyiksa. Tanpa saudara dan saya punya jubah kehambaan dan ditawan Tuhan, kita ini orang-orang bodoh yang akan menukar apapun. Emosi dikit pergi, kecewa dikit kita marah, kita akan banting dan pergi. Tanpa jubah hamba dan tawanan roh, kita akan jadi orang-orang yang sangat murah dan menukar apapun. Dan ini berkat yang saudara mesti minta di hadapan Tuhan hari ini. Saya akan tutup dengan seperti ini. Saya baru mengerti ini setelah sekian puluh tahun saya hidup. Kenapa pemimpin saya selalu teriak-teriak, pergi ke provinsi, pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke sini, pergi ke sana. Saudara, saya menemukan satu hal. Minggu depan kami berangkat ke Turki, yang menurut pemetaan, menurut riset saudara, bagaimanapun itu adalah bagian dan potongan dari Taman Eden yang awal. Saya menyadari satu hal seperti ini. Kenapa iblis menjatuhkan manusia? Kenapa iblis tidak suka dan dia selalu coba curi apapun. Lawatan terbesar terjadi di sana, tapi juga 7 jemaat di gelombang pertama dari lawatan terbesar itu juga sisanya juga gak ada. Sementara Tuhan berteriak-teriak, di akhir zaman dengarkanlah perkataan roh kepada jemaat-jemaat termasuk saudara dan saya. Dengarkan perkataan roh. Dan hari itu setelah bumi rusak pun, Tuhan juga mulai yang sama lewat Nuh di daerah Ararat, juga di daerah Turki. Saya menemukan satu hal. Saudara, buat Tuhan, saudara dan saya itu sangat penting. Dunia sangat penting. Menurut riset
Menurut cerita yang ada, Adam dan Hawa itu, khususnya Adam itu tinggal di Taman Eden kira-kira 110 sampai 120 tahun. Saudara pengen tahu kenapa ini penting buat Tuhan? 110-120 tahun, dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan selalu ketemu Adam dan bicara, ngobrol. Dan saya berani berkata, menurut saya berani berkata, pengalaman di mana Allah pernah turun sampai secara fisik nginjek bumi dalam bentuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu kesatuan itu terjadi di Taman Eden. Dan hari itu setiap kali hari cerah, hari rindang, hari mulai teduh, itu kalau itu pagi dan sore, pagi dan sore, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini secara fisik dicatat menginjak bumi. Mungkin saudara juga pernah lihat di waktu zamannya Tuhan Yesus, atau waktu mundur lagi di zaman bait suci pertama dan kedua. Tapi Allah pernah muncul satu kesatuan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus di Taman Eden. 110 tahun tanpa jarak, face to face, bicara sekira-kira setiap pagi hari dan sore hari. 110 tahun, kalau 1 tahun ada 365 hari, dan setiap hari ada 2 kali obrolan. Kira-kira saya ambil 110 tahun saja, jarak yang paling sedikit. Kira-kira Tuhan sudah ketemu Adam 80.300 kali. Dan pertemuan ke 80.000 ke 301, Tuhan datang dan cari, Adam, engkau di mana? Aku sembunyi, Tuhan. Buat saudara mungkin ini perkara biasa, tapi ada yang menggores hati Tuhan waktu manusia berkata, aku sembunyi karena aku telanjang. Buat Tuhan 80.000 perjumpaan itu isinya bicara, itu isinya relationship. Itu hari dimana dia bisa mencurahkan perkataannya, hatinya. 80.000 pertemuan. Sementara saudara dan saya selama kita hidup belum tentu 500 kali kita ketemu Tuhan. Kenapa hari itu Tuhan harus mengusir manusia? Iya, saya setuju karena hukum. Tapi saya sangat setuju karena cinta. Dia buat sebuah pertukaran transaksi yang paling mahal. Demi untuk ketemu saudara 80.000 kali seperti dia ketemu Adam hari itu. Demi Tuhan ketemu face to face dengan saudara dan saya dan bangsa ini 80.000, 800.000, 1 juta sampai kekekalan ketemu face to face tiap hari. Engkau dan saya penting. Pergi ke provinsi penting, pergi ke bangsa-bangsa penting. Tuhan ingin ketemu 80.000 kali lebih dengan engkau dan saya. 80.000 yang membuat dia berkata, nah, aku kangen. 80.000 perjumpaan yang tak berapa apa obrolan apa yang Tuhan dengan Adam bicara. Tapi kenangan itu membuat Tuhan berkata, aku kirim anakku supaya kamu dan saya, bahkan bangsa yang paling tegar-tegar dan brengsek sekalipun, akan bicara face to face dengan Bapa di surga. Mari angkat tangan sama-sama.